Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Sehat semua? Tentu pada waktu pandemi ini jangan lupa kalian kalau keluar rumah memakai masker dan selalu taati aturan protokol kesehatan. Jadi harus banyak-banyak atau sering cuci tangan kalau di luar rumah. Nah, untuk absennya ini masih banyak yang belum hadir, dan nanti saya absennya nanti bisa dilihat pada download yang sudah hadir semua. Nah, pada siang hari ini pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan membahas tentang metode perakitan produk barang atau jasa. Nah, ini kompetensi dasarnya 3.13 menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Untuk 4.13 melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, tujuan pembelajaran di sini di siswa bisa memahami metode perakitan produk barang atau jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Nah, untuk metode perakitan produk barang atau jasa sendiri, yaitu pengertiannya adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, pekerjaan perakitan ini dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Nah, perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Jadi nanti dari perakitan ini menghasilkan produk barang atau jasa. Selanjutnya, nah, dalam perakitan ini terdapat beberapa metode. Nah, metode tersebut adalah yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, artinya bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lainnya. Nah, ini sesuai dengan atau yang sudah distandarkan, yaitu menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Nah, kalian pastinya sudah pernah mendengar atau melihat tentang ISO. Nah, keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasarannya. Tetapi tetap mempunyai kerugian. Nah, kerugiannya yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Terus selanjutnya, metode kedua yaitu perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri.
menurut batasan-batasan ukuran. Metode yang ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Jadi harus urut. Jadi kalau misalnya pada PC atau personal komputer itu harus urut. Kita biasanya memasang mainboard dulu, baru kartu memori, kartu VGA, dan harddisk dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah, harus urut. Nah, itu menurut perakitan secara individual. Terus yang keempat, metode cascade yaitu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penyambungan komponen. Itu tadi 4. Selanjutnya metode selanjutnya yaitu metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Apa itu spot welding? Yaitu dengan cara pengelasan, jadi titik-titik las. Misalnya dengan las listrik itu yang berupa titik-titik. Jadi di sini bisa posisi sambungannya bisa seimbang. Nah, yang keenam, metode bongkar pasang atau knockdown. Nah, metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur atau skru. Nah, perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, karena metode bongkar pasang ini bertujuannya diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, B. memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian-bagian dalam, C. memudahkan dalam operasional pekerjaan, yang D. konstruksi menjadi lebih sederhana. Yang E. penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Nah, ini biasanya digunakan pada pembangunan suatu bangunan atau mesin-mesin yang besar. Jadi komponennya, pembuatannya itu yang di tempat yang berbeda-beda, jadi nanti digabungkan menjadi satu di suatu tempat menjadi sebuah barang atau bangunan. Nah, itu tadi 6 metode. Nah, dengan 6 metode itu ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya sudah jelas? Itu tadi Jelas, Pak. ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, saya lanjutkan
kemanfaat yang dapat diperoleh dengan adanya desain produk untuk perakitan yang baik. Jadi yang pertama itu mengurangi biaya produksi, karena sudah didesain, jadi kan sudah tahu bahan-bahan yang akan digunakan. Terus yang kedua mengurangi jumlah komponen. Nah, kalau biasanya misalnya dalam pembuatan jembatan, nah, kalau tiang pancangnya menggunakan misalnya 8 tiang pancang, itu nanti bisa dikurangi dengan menjadi 4 atau 6 dengan cara desainnya dihitung lagi, atau itu manfaat dari desain produk. Terus yang ketiga ini mempersingkat waktu perakitan. Nah, dari komponen-komponen tadi kan sudah diberi nama sesuai nanti yang akan dirakit, jadi nanti bisa mempersingkat waktu perakitan. Jadi tidak istilahnya itu tidak mencoba-nyoba sepertinya komponen ini buat ini, tidak. Jadi sudah ada kode-kodenya untuk dirakit. Terus yang keempat meningkatkan keandalan produk, jadi produknya sudah bisa diandalkan. Jadi kalau desainnya bagus itu nanti insya Allah produknya juga andal. Dan kelima mengurangi light time, jadi waktu rusaknya, jadi kadaluarsanya. Nah, ini dengan menggunakan desain produk. Nah, itu tadi kelima manfaat desain produk. Nah, ini perusahaan untuk meningkatkan daya saing pada persaingan pasar. Yang pertama itu memiliki produk dengan kualitas tinggi. Jadi kalau perusahaannya memiliki produk dengan kualitas tinggi, pasti banyak pembelinya walaupun harganya mahal, pasti banyak dicari. Nah, contohnya pada laptop yang tangguh-tangguh itu seperti Asus ROG, ya, itu kan walaupun mahal, gamer-gamer banyak yang mencari. Terus yang kedua memiliki waktu pengiriman kepada pelanggan yang lebih pendek. Jadi semakin cepat mengirimnya, pelanggannya semakin puas. Yang ketiga memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Nah, ini semakin biaya produksi semakin rendah, keuntungan yang didapat semakin banyak. Nah, jadi semua itu ini ada kesimpulannya pada metode perakitan ini, perakitan produk barang atau jasa. Jadi perakitan merupakan proses penggabungan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi yang diinginkan. Dalam proses pembuatan produk, biasanya tidak ada produk yang memiliki ukuran sama persis. Maka dilakukan pengecekan dan quality control komponen atau produk sesuai dengan spesifikasi standar berhubungan dengan quality control. Nah, ada yang tahu apa itu quality control? Kualitas yang mantap. Nah, selain itu apa quality control?
Belum tahu, Pak. Nah, jadi quality control itu suatu sistem yang mengontrol kualitas dari bahan-bahan atau produk-produk. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai yang namanya quality control. Jadi kalau misalnya di pabrik laptop, itu kan sebelum dijual itu kan harus diuji coba apakah ini tahan sampai berapa tahun. Terus kalau tombolnya keypadnya itu kalau ditekan itu sampai berapa juta tekanan atau juta klik, nah itu pada mouse. Nah kalau di pabrik mobil, itu kan itu namanya keamanan dalam mengendara. Misalnya kalau itu dalam keadaan berjalan mobilnya itu dalam pengemudian itu ada goyangnya atau tidak, terus lampunya, sorot lampunya itu terang apa enggak. Nah itu yang dinamakan dengan quality control tadi. Nah saya lanjutkan. Untuk proses perakitan untuk komponen-komponen membutuhkan teknik-teknik perakitan tertentu yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis bahan yang digunakan. Yang kedua, kekuatan suatu komponen. Ketiga, pemilihan metode penyambungan yang tepat. Keempat, pemilihan metode penguatan yang tepat. Kelima, penggunaan alat-alat bantu perakitan. Nah, yang keenam, toleransi yang diinginkan untuk perakitan. Ketujuh, keindahan bentuk. Kedelapan, ergonomis konstruksi. Yang sembilan, finishing. Nah untuk ergonomis, tahu apa artinya ergonomis? Ada yang tahu? Halo? Ya karena siang ini ya, jadi agak ngantuk mungkin ya. Jadi ergonomis itu kalau bergerak itu bisa memenuhi ruangan. Jadi istilahnya itu kalau bentuknya misalnya kalau tombol itu keyboard lah, katakanlah keyboard itu kalau kotak ya kotaknya yang enak gitu, enggak misalnya terlalu tinggi, terlalu rendah, jadi pas itu yang dinamakan dengan ergonomis. Nah selanjutnya dari materi tadi, nah coba ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem perakitan? Yang kedua, sebutkan unsur-unsur dalam fungsi perakitan. Yang ketiga, jelaskan yang disebut metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, siapa yang langsung bisa menjawab? Ada penilaiannya sendiri ini. Ada yang bisa menjawab?
apa? Rifki Fatehatus. Ya, Rifki. Sistem perakitan. Ya, apa itu sistem perakitan? Maaf Pak, ngelek Pak. Ya, mungkin ini jaringannya ya. Atau gini aja, nanti bisa dijawab di kolom komentar ya. Saya tunggu setelah ini 30 menit. Nah, siapa yang bisa jawab pertama nanti nilainya 90, 95. Nah, yang kedua nanti 85. Nah, yang terakhir 75 gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi pembelajaran jarak jauh dari mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.